ini semakin panas nih Bang terkait Niki menggugat Reza Gladys dengan 100M-nya itu terkait one prestasi. Menurut Abang sendiri apa sih Bang yang dimaksud dengan one prestasi, dan juga apa yang membuat Niki menggugat Reza Gladys dengan senilai 100M? Sudah tepatkah sih Bang menurut Abang sebagai praktisi hukum? Iya, kalau namanya upaya hukum ya, upaya hukum itu kan berbagai macam cara dan berbagai macam upaya-upaya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang tidak sesuai itu dijadikan satu landasan untuk bisa mengupayakan, untuk bisa melakukan upaya hukum, yaitu gugatan perdata. Ya, gugatan perdata juga kan harus berimbang, artinya segi formil. Kalau kita bicara pidana itu kan material, tapi kalau arah ke perdata ini adalah formil. Formil itu adalah adanya satu bentuk ingkar janji, perjanjian one prestasi yang dilakukan oleh adanya beberapa pihak atau dua belah pihak. Itu dilihat nih, dua belah pihak ini apakah benar melakukan satu bentuk one prestasi itu tadi. Kalau itu syarat dari formil itu terpenuhi, bentuk formil ini tentunya setelah gugatan ataupun bentuk adanya satu keperdataan di situ, artinya harus siap di dalam formilnya, harus siap alat buktinya. Kalau enggak, makanya nanti jadi abscor libel, artinya gugatan menjadi kabur, ya, dan pasti ditolak oleh majelis. Nah, sekarang kan ada yang sekarang ini dalam proses pidana, yang sekarang juga sudah P19. Sini ada batas waktunya. Terus melakukan upaya perdataan. Nah, upaya perdata ini boleh aja, tapi bagaimana nanti proses di dalam proses persidangan ini, apakah semua alat bukti dan lainnya itu sudah cukup, setelah itu bisa difaktakan. Tapi kan ini kan makan waktu lama. Nah, mungkin aja dengan adanya perdata ini pidananya juga akan dilihat nih, apa kepastian pidananya ini, karena kan ini udah detik-detik untuk ya menentukan apakah perkara ini bisa sampai ke tahap 2 atau P21. Nanti kita bisa melihat di sini gitu loh. Ya, dengan upaya-upaya itu ya boleh saja lah, namanya upaya kan. Tapi harusnya kan dari pertama proses sebelum tersangkaan dia udah gugat perdata, kan harusnya seperti itu. Tapi namanya gugatan tuh boleh aja sih, tinggal diterima atau enggaknya kan sesuai fakta. Dan pengacaranya Niki, Bang Fahmi, menilai gugatan 100M itu karena Niki dan Mail tidak bisa mencari nafkah selama ditahan. Itulah yang membuat akhirnya jadi senilai 100M. Menurut Abang sendiri gimana melihat? Ya, gugatan itu diakumulasi berdasarkan hitungan-hitungan imaterial dan syarat-syarat formilnya tadi dilihat juga. Jadi nanti diakumulasi tuh nilainya sehingga mencapai angka 100 miliar. Nah, balik lagi nanti apakah gugatan 100 miliar ini akan diterima? Majelis hakim kan akan menganalisa, membuktikan bagaimana nilai 100 miliar ini, bentuk nilai 100 miliar ini seperti apa kan gitu. Karena gugatan perdata itu harus benar, harus sesuai dengan fakta buktinya. Kalau nanti fakta buktinya dibuktikan ini benar, ya pasti diterima sama majelis kan gitu. Tinggal kita lihat aja faktanya. Nanti kan fakta dibuktikan. Dari mana nilai 100 miliarnya? Apa gugatannya? Seperti apa kesepakatannya? Mana yang menjadi one prestasi? Apa? Ini gitu. Ya kita lihat aja, karena kan bebas aja, karena namanya upaya hukum itu kan dilakukan setiap orang yang merasa belum menemukan satu keadilan, belum menemukan satu pencerahan terhadap kasus perkaranya, di mana sekarang ini dia lagi meminta agar pihak kepolisian dan tentunya JPU untuk bisa menelaah lagi nih, apakah ini sudah cukup atau belum, kan seperti itu. Bang, tapi dari tim kuasa hukum dari Reza Gladys sendiri bilang one prestasi 100M ini mengada-ada, tidak tepat, karena sebelumnya tidak ada perjanjian tertulis apapun dari pihak Niki dan juga pihak Reza. Malah Reza yang langsung ngasih dia 4M terkait yang mau disuruh review skincare tersebut. Dan pengacara dan tim kuasa hukum dari Reza bilang ini seperti modus, Bang, seperti modus ugarnya untuk menunda pidananya dan mengadakan perdata gitu.
menurut abang sendiri gimana? Ya kalau dugaan itu seperti modus mungkin aja, karena kan antara pelapor dan terlapor. Tentunya nih ada yang namanya dugaan-dugaan. Ini dugaan untuk menunda pidananya agar perdatanya dibuktikan, itu diatur di dalam Perma nomor 1. Di mana apabila ada ya proses pemidanaan ya atau perkara pidana yang sedang berjalan dan ternyata ada perkara perdata. Ya, ada perkara perdata. Ini objeknya subjek laporannya itu sama. Maka di Perma nomor 1 itu harus didahulukan dulu keperdataannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini kan sudah berjalan sampai di ujung. Perdataannya baru dilakukan. Nah, tinggal bagaimana nih menelaah ini kan gitu. Kalau saya rasa sih harusnya JPU punya sikap untuk bisa menentukan apakah ini layak atau enggak. Berdasarkan apa? Berdasarkan alat bukti, materialnya, semua yang dikumpulkan, semua yang dilengkapi. Kalau ini yakin, lakukan P21. Kalau usah ragu-ragu lagi kan. Tapi kalau memang nggak yakin, tandanya ada sesuatu yang masih belum komplit, masih belum siap. Simple aja sebenarnya, karena perkara pidana itu kan harus terang benderang. In criminalibus probentionis baden esse lucid clariores, di mana perkara pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau dia nggak lebih terang daripada cahaya, maka pidana itu harus segera digugurkan. Kalau masih abu-abu, agak sulit kan. Maka itu harus benar-benar ditentukan bahwa perkara ini adalah perkara murni pidana atau ada keperdataannya. Nah, tinggal meyakinkan ya, dari bentuk-bentuk alat bukti, saksi dan lain-lain. Didukung tidak? Kalau tidak mendukung, tentunya cepat-cepat polisi sudah mentersangkakan, JPU ambil sikap. Kalau memang JPU-nya nggak bisa ngambil sikap, tandanya ini ada sesuatu hal yang apa sih sebenarnya yang kurang atau ragu-ragu, ya begitu. Dan itulah yang dikatakan oleh tim kuasa hukum Reza, pihak polisian atau JPU gak usah menggubris terkait dengan prestasi 100M yang menggugat di pihak Rezanya sendiri. Itu gimana menurut abang? Jadi ya harus tetap langsung aja ditentukan, karena JPU juga bilang belum ada berkas yang lengkap lagi bang, makanya masih menunggu. Itulah seperti itu bang. Iya, jadi istilahnya gini, kalau di dalam teori pidana itu kan segala bentuk persyaratan material yang harus disiapkan memenuhi unsur 184-nya, memenuhi unsur 183-nya. Jadi dua alat buktinya sudah cukup dulu. Nah, setelah itu pasal 184 ya menentukan saksi, alat bukti, bukti petunjuk, keterangan saksi, bahkan ahli. Nah, itu semua harus terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu, tentunya JPU juga melihat nih. Kalau sudah yakin, ya sudah. Apalagi yang mau di ini kan apa namanya? Di apakah P19 ini ada yang bersyarat atau ada yang bisa tidak dipenuhi oleh kepolisian. Nah, ini harus transparan nih. Ada apa sebenarnya kan gitu. Karena kalau syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh JPU P19-nya, tentunya P19 ini kan ada PR, ada pemenuhan satu berkas-berkas ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, kita lihat nih penyidik sudah memenuhi belum? Apa kendalanya? Kan harus ada tuh asistensi antara JPU dengan penyidik. Nah, ini yang harus dilihat. Kalau memang sudah sekian lama, walaupun masih ada waktu ya, ini kan biasa lah ya. Ya P19 apa yang ditambahkan, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dihadirkan, apa yang harus dilihat seperti apa. Ini kan bentuk syarat-syarat ini kan harus dipenuhi. Balik lagi, kalau memang dengan memenuhi syarat ini terus ada gugatan perdata, itu kan sebenarnya gugatan perdata ini kan duluannya lebih dulu gugat adanya perkara pidana ini, seperti itu.